Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Namiatul Khairiyah, mahasiswa Program Studi Pendidikan IPA Universitas Trunojoyo Madura. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas lebih lanjut, sebenarnya apa sih tekanan itu? Apa saja jenis-jenis tekanan? Dan bagaimana penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari? Dalam bab ini, saya akan membahas mengenai pertama, pengertian tekanan. 2. Tekanan pada zat padat. 3. Tekanan pada zat cair yang meliputi tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan juga hukum Pascal. 4. Tekanan pada zat gas. Yang terakhir, penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian tekanan. Sebelumnya, perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari gambar tersebut? Jadi, dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa tekanan merupakan besarnya gaya pada benda untuk tiap satuan luas bidang tekan. Atau bisa juga kita artikan sebagai perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan pada benda dengan luas permukaan benda. Selanjutnya, tekanan pada zat padat. Di sini terdapat gambar uang logam dengan plastisi. Kira-kira apa yang terjadi dengan kedua benda tersebut? Apakah ada hubungannya dengan prinsip tekanan? Dalam gambar tersebut menjelaskan bahwa adanya keterkaitan dengan materi tekanan, di mana ketika kita mendorong uang logam di atas plastisi, berarti kita sudah memberikan gaya pada uang logam. Besarnya tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisi bergantung pada besarnya gaya yang diberikan dan luas permukaan pijakan. Semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, maka semakin kecil pula tekanan yang dihasilkan. Untuk menghitung tekanan pada zat padat, biasanya menggunakan rumus P sama dengan F per A. Dengan P merupakan tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat, F merupakan gaya dengan satuan Newton, dan A merupakan luas permukaan dengan satuan meter kuadrat. Tekanan pada zat cair meliputi tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan juga hukum Pascal. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang disebabkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu bidang tekan pada kedalaman tertentu. Perhatikan gambar di atas. Pada gambar tersebut menjelaskan tentang kekuatan air yang keluar pada gelas yang dilubangi. Semakin tinggi lubang dari dasar wadah, maka semakin dekat dengan pancaran airnya. Jadi, kekuatan pancaran air akan semakin besar jika letaknya semakin dalam dari permukaan air. Hal ini berarti semakin besar massa jenis dan kedalaman zat cair, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Untuk menghitung tekanan hidrostatis, biasanya menggunakan rumus P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P ini merupakan tekanan, Rho merupakan massa jenis, G merupakan percepatan gravitasi bumi, dan H merupakan kedalaman benda dalam permukaan zat cair. Hukum Archimedes.
Dalam hukum Archimedes menjelaskan bahwa apabila benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Untuk menghitung gaya apung, biasanya menggunakan rumus F sama dengan Rho dikali G dikali V, di mana F ini merupakan gaya apung, Rho merupakan massa jenis air, G merupakan percepatan gravitasi bumi, dan V merupakan volume air yang dipindahkan. Seperti dalam ilustrasi gambar tersebut bahwa ketika kita memasukkan suatu benda ke dalam air, maka air tersebut akan tumpah ke dalam suatu wadah gelas yang kecil. Berat air yang ada pada gelas kecil tersebut sama dengan berat benda yang dimasukkan ke dalam zat cair tersebut. Hukum Archimedes juga berhubungan dengan benda terapung, benda melayang, dan juga benda tenggelam. Suatu benda dapat dikatakan terapung atau tenggelam bergantung pada besarnya gaya berat dan gaya apung. Benda terapung terjadi ketika gaya apung lebih besar daripada gaya berat. Benda melayang terjadi ketika gaya apung sama dengan gaya berat, dan benda tenggelam terjadi ketika berat gaya apung lebih kecil dari gaya berat. Selanjutnya mengenai hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Jika pada penampung dengan luas sebesar A, kemudian diberi gaya dorong F, maka akan dihasilkan tekanan, sehingga dapat dirumuskan bahwa P sama dengan F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Seperti yang terlihat dalam gambar tersebut, bahwa ketika kita memberikan gaya dorong sebesar F pada luas permukaan A, maka gaya tersebut akan diteruskan menuju bejana 2 sehingga mobil tersebut dapat terangkat. Tekanan pada zat gas. Tekanan pada zat gas ini biasanya dikaitkan dengan yang namanya hukum Boyle, di mana semakin tinggi tekanan udara dalam wadah, maka semakin rendah volume suatu wadah. Sebaliknya, semakin rendah tekanan udara dalam wadah, maka semakin besar volume wadah tersebut, dengan syarat suhu harus tetap. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin rendah suatu tempat, maka semakin besar tekanannya. Sebaliknya, semakin tinggi suatu tempat, maka semakin kecil tekanannya. Persamaan hukum Boyle biasanya menggunakan rumus P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat dalam pembuatan kapak yang memiliki ujung tajam. Ujung yang tajam ini bertujuan untuk memperbesar tekanan sehingga memudahkan kita untuk membelah kayu. Bentuk kaki bebek lebar dan berserabut. Bentuk kaki yang seperti ini digunakan untuk memperkecil tekanan kaki pada tanah, sehingga memudahkan bebek untuk berjalan dan tidak terpelosok di atas lumpur. Alas sepatu salju dibuat lebih lebar. Pembuatan alas sepatu yang seperti ini digunakan untuk memperkecil tekanan, sehingga memudahkan berjalan di atas salju. Ban mobil khusus untuk medan berlumpur dibuat lebar. Ban yang seperti ini digunakan untuk memperkecil tekanan agar memudahkan mobil melaju, sehingga tidak terpelosok di atas medan lumpur. Sirip ikan yang lebar. Sirip ikan yang lebar ini memungkinkan ikan untuk bergerak dalam air dengan bebas dan lincah, karena ikan memperoleh gaya dorong dari gerakan siripnya yang lebar. Terakhir, paku memiliki ujung yang runcing. Ujung yang runcing ini berfungsi untuk memperbesar tekanan, sehingga memudahkan paku untuk menancap ke kayu.
Perhatikan gambar di samping. Ketika ujung paku yang memiliki permukaan runcing ditempelkan ke balok kayu, kemudian diberikan gaya yang cukup besar, maka tekanan yang dihasilkan juga akan besar, sehingga membuat balok kayu berlubang. Namun, apa yang terjadi apabila ujung paku tersebut tumpul? Apakah dapat menembus kayu? Tentu saja, paku tersebut akan sulit menancap, karena tekanan yang diberikan pada bagian atas paku lebih besar daripada tekanan pada bagian paku yang tumpul. Baik, terima kasih. Itulah tadi sedikit penjelasan saya mengenai tekanan dan penerapannya dalam sehari-hari. Semoga pengetahuan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya pamit undur diri, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.